Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayahnya kita diperkenalkan lagi dipertemukan dalam acara webinar sosialisasi mekanisme PPID KPU Kabupaten Poso kepada stakeholder. Yang kami hormati peserta webinar pada pagi hari ini, yang terhormat Kapolres Poso dan Binposo, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Poso, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Poso, Kepala Dinas PMD Kabupaten Poso, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso, Ketua Bawaslu Kabupaten Poso, partai politik, Ketua KPU Kabupaten Poso, dan para peserta webinar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Acara pada pagi hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta webinar dimohon berdiri.
webinar dimohon. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita masuk dalam sambutan Ketua KPU Kabupaten Poso yang akan dibawakan oleh Bapak Budiman Maliki Esos. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim Poso atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner KPU yang hadir pada kegiatan webinar saat ini, yang sama saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Poso, Bapak Ibu Kepala OPD yang menjadi bagian dari stakeholder dengan KPU Kabupaten Poso selama ini, mohon saya satu, serta Bapak Ibu Ketua atau yang mewakili pengurus partai politik se-Kabupaten Poso yang hadir pada acara kegiatan ini, serta seluruh peserta yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk ketemu lagi, sekalipun media dan konsepnya agak berbeda dibanding dengan waktu-waktu sebelum situasi pandemi yang kita alami saat ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, terkait dengan tema kita yaitu soal sosialisasi mekanisme PPG di lingkungan KPU Kabupaten Poso pada stakeholder. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kami sebagai salah satu lembaga atau institusi negara yang berkaitan tugas dalam hal penyelenggaraan pesta demokrasi telah diatur memang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana salah satu asas dari penyelenggara itu adalah transparansi. Nah, tentu terkait dengan transparansi, salah satu yang menjadi bagian adalah soal informasi dan data-data, dan itu pasti akan menjadi kebutuhan terpenting yang diperlukan oleh semua stakeholder, baik partai politik, lembaga sesama penyelenggara, dan mitra kami Bawaslu, lembaga pengawas, bahkan SKPD atau OPD yang ada di lingkungan pemerintahan serta masyarakat sendiri. Nah, untuk informasi dan data ini tidak serta-merta proses pemberiannya maupun proses untuk mendapatkan tidak serta-merta juga
akan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Nah, tentu KPU Kabupaten Poso sebagai lembaga negara yang independen perlu menyediakan ruang dan mekanisme dalam hal penyampaian dan pendistribusian data dan dokumen yang terkait dengan tugas dan kewenangan kami selama ini. Nah, selain diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, tentu kami juga mendukung undang-undang yang lain terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, terutama di Undang-Undang 14 tahun 2018. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat pelayanan permintaan data maupun informasi serta pendokumentasian segala kegiatan tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso, maka KPU seluruh Indonesia telah diberikan petunjuk dan pegangan dalam aturan PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan informasi publik di KPU se-Indonesia. Terkait dengan itu nanti sebentar akan dijelaskan seperti apa pusat pelayanan informasi dan data yang bekerja atau yang tersedia di lingkungan Satker KPU Kabupaten Poso melalui Bapak Ibu pemateri ya, terutama dari Sekretariat KPU Kabupaten Poso dalam hal sekretaris serta Ibu Divisi Farmas dan informasi, sosialisasi dan informasi, yaitu Ibu Dianita sebagai salah satu anggota Komisi KPU Kabupaten Poso. Kami berharap tentu dengan sosialisasi melalui webinar ini, semua stakeholder yang selama ini menjadi bagian supporting dan menjadi bagian dari kemitraan bekerja kami dalam kolaborasi dan bersinergi untuk seluruh tahapan kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Poso ini akan benar-benar mengetahui dan benar-benar bisa merespon ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini akan semakin banyak hal-hal positif yang selama ini kami lakukan di lingkungan KPU Kabupaten Poso untuk diketahui bersama oleh semua pihak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan kegiatan webinar pada saat ini. Mudah-mudahan acara webinar ini bisa berjalan sukses dan lancar sesuai harapan semua. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar sosialisasi mekanisme PPID KPU Kabupaten Poso kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Poso, dengan ini saya menyatakan membuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Poso yang sudah membawakan sambutan. Kita masuk dalam pemaparan materi dalam acara webinar sosialisasi mekanisme PPID KPU Kabupaten Poso kepada stakeholder yang akan dipandu langsung oleh moderator yaitu Kasubag Teknis dan Farmas Bapak Jumirin. Kepada Bapak kami persilahkan. Saya panggil secara begini tadi yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah perkenalan dengan saya menjadi sebagai moderator webinar sosialisasi mekanisme PPID Kabupaten Poso. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Poso Bapak Budiman Maliki. Yang saya hormati kedua narasumber. Yang pertama Ibu Dianita Septiana Pengeti, Ketua Divisi Pendidikan Partisipasi Masyarakat. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ansar Sekretaris KPU Kabupaten Poso.
dan seluruh stakeholder yang saya hormati. Kita lanjut saja pada sesi pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penyanyi materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Dinta Septiana Penginti. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Pak Demirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, ini kebanyakan bapak-bapak ini peserta ini. Peserta webinar sosialisasi PPID ini sebenarnya kami mohon maaf ya karena undangan sosialisasi kali ini dalam daring. Harusnya kita bisa memfasilitasi dengan kantor KPU Kabupaten Poso, tapi karena persoalan teknis dan sebagainya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dengan sangat sederhana mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam saya punya tidak ada suaranya daring atau virtual. Siapa yang Pak Operator? Saya hormati seluruh pimpinan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso atau yang mewakili yang hadir pada saat ini. Kemudian pimpinan-pimpinan partai politik yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Juga rekan penyelenggara Bawaslu Kabupaten Poso yang sudah juga ikut bergabung dalam ruang Zoom siang hari ini. Sampai dengan kurang lebih hampir 5 menit jam 10 tadi, kami sudah khawatir karena melihat posisi kok sampai jam segini belum ada yang bergabung. Rupanya kendalanya bukan di peserta, tapi kendalanya di jaringan internet KPU. Karena banyak peserta yang sudah bergabung tapi belum bisa masuk ke dalam ruang Zoom. Sekali lagi kami mohon maaf atas kendala teknis ini. Yang berikutnya, maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme PPID karena sampai dengan terakhir sekitar bulan Agustus itu ada sejumlah perubahan mekanisme juga dengan penyesuaian yang ada di lingkup KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Poso. Sehingga penting kami untuk melakukan sosialisasi ini kepada stakeholder agar memiliki kesepahaman bersama terkait dengan pelayanan informasi publik, khususnya untuk KPU Kabupaten Poso kepada stakeholder yang selama ini berinteraksi secara langsung dengan KPU Kabupaten Poso. Izin saya share screen. Ini bisa ya, bisa terlihat. Mohon maaf agak terputus-putus. Apa sudah? Lanjut Bapak Ibu, PPID KPU Kabupaten Poso ini merupakan upaya memaksimalkan layanan informasi publik yang ada di KPU Kabupaten Poso. Jadi saya dalam kesempatan kali ini menyampaikan pengantar. Nanti secara teknis akan disambung oleh Sekretaris sebagai penanggung jawab
PPID KPU Kabupaten Poso. Saya izin, apa sudah terlihat ya ini di screen? Oke. Ya. Keterbukaan informasi publik itu setiap orang berhak memperoleh informasi publik berupa melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, kemudian mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, dan atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam informasi publik. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas mewujudkan penyelenggaraan secara transparan yang merujuk pada pengarus utamaan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut. Disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu, yakni transparan dan akuntabel. Ini slide show saya agak lambat ya. Yang ketiga, pada pasal 14 huruf C disebutkan, KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Disematkan juga pada KPU Provinsi pasal 17 huruf C dan KPU Kabupaten Kota pada pasal 20 huruf C. Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang telah dirubah beberapa kali dalam yang terakhir PKPU 4 tahun 2021. Di dalamnya disebutkan menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka. Berikutnya, asas informasi publik di KPU. KPU asas informasinya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, dan dengan cara sederhana. Kemudian informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan Umum, serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi. Ini ada definisi informasi publik dari 3 lembaga yang menerbitkan peraturan masing-masing. Pertama itu peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2014. Informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian dari peraturan KPU nomor 1 tahun 2015, informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD, dan seterusnya. Kemudian menurut Perbawaslu nomor 1 tahun 2017, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, dan seterusnya. Berikutnya, perlakuan informasi pemilu.
Pemilu merupakan kegiatan dengan rangkaian tahapan yang waktunya dibatasi secara ketat. Karena itu, informasi yang dihasilkan juga harus diperlakukan secara khusus. Perlakuan secara khusus ini untuk menjamin hak publik atas informasi dan memastikan asas manfaatnya. Perlakuan khusus tersebut meliputi 3 hal. Pertama, jangka waktu pelayanan informasi pemilu. Aturan ini sebenarnya hanya diperuntukkan bagi informasi tahapan pemilu yang sedang berlangsung, bukan yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, status informasi yang disebut serta-merta. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan KPU 1 Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Nah, ini hak pengguna informasi publik. Yang pertama, melihat dan mengetahui informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota melalui permohonan. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan informasi publik. Berikutnya, yang keempat, mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan. Nah, ini nanti klasifikasi informasi publiknya akan dijelaskan secara detail oleh Pak Sek. Berikutnya, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi wajib pertama menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang berikutnya, membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil dan untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Jadi kalau selama ini dalam meminta informasi publik atau data atau dokumen yang bisa diakses oleh publik ke KPU, itu mungkin harus menggunakan mekanisme PPID ini. Atau sekarang sudah wajib menggunakan mekanisme PPID. Kalau nanti Pak Wahid mungkin boleh cerita pengalamannya ketika kemarin meminta dokumen atau data ke KPU dan kami minta agar melalui mekanisme PPID karena data tersebut sebenarnya data yang dimohonkan atau yang diminta itu sebenarnya sudah diminta sebelumnya atau sudah dibagikan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Poso. Jadi ketika diminta lagi, tentu harus lewat mekanisme PPID. Nah, ketika melalui mekanisme PPID ini, semua informasi publik yang sudah pernah diberikan atau sudah pernah di-share, dibagikan, itu akan tercatat. Sehingga kalau misalnya ada, misalnya nih partai politik, kemarin yang minta ketuanya, kemudian ada permohonan kembali, yang mengajukan itu sekretarisnya. Nanti akan ada di data kami bahwa oh ini kemarin sudah diminta oleh partai politik yang bersangkutan. Jadi silakan berkoordinasi di internal. Atau bisa mengajukan kembali untuk meminta dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dokumennya hilang atau dokumennya sudah tidak dimiliki lagi. Nah, itu bisa disampaikan tentunya dengan memenuhi syarat-syarat yang akan disampaikan oleh Pak Sek nanti. Berikutnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhak pertama menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan KPU. Kemudian yang kedua, berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan keputusan KPU. Kemudian ini maklumat PPID KPU, maklumat pelayanan informasi. Yang pertama, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU dalam layanan permohonan informasi bersungguh-sungguh untuk satu, menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada
di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Kedua, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ketiga, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Kelima, mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta peraturan pendukung lainnya. Ini tampilan website PPID KPU RI secara umum yang dilingkan atau terlink langsung dengan PPID seluruh Indonesia, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Ini tampilan website KPU Kabupaten Poso, bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses PPID. Jadi akses PPID-nya bisa di pojok kanan bawah, tidak di pojok ya, agak di tengah kanan. Kalau membuka website KPU Kabupaten Poso, itu ada PPID itu pelayanan informasi publik di bagian kanan di bawah kalender. Jadi bisa diklik, nanti langsung akan terhubung ke website PPID KPU Kabupaten Poso. Jadi di sini, nah bisa dilakukan secara offline dan online. Kalau online berarti bisa mengisi di formulir atau di tampilan ini. Tapi kalau secara offline tentu harus datang ke kantor KPU Kabupaten Poso. Yang dipastikan juga ada fotokopi dari identitas pemohon. Oke, itu dari saya pengantarnya, nanti akan berkembang di sesi diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jumirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Oleh Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Poso. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Jakpres, Saya akan realisasi karena bagi data sama, apapun berdasarkan prestasi. Ya, jelas. Nah, sekarang kan bagi data, sedangkan EPTAG belum sampai. Makanya Pak, sebenarnya ini kan tidak harus uang. Kalau Bapak tercapai di akhir tahun, bisa tapi kalau tidak tercapai, itu nanti sampai Bapak tercapai baru tersalurkan. Jadi ada namanya bulan salur. Tahun depan bisa kita salurkan. Capai dulu. Kalau kita kasih Bapak masih 11%, kita kasih namanya lebih salur. Insya Allah dalam keadaan sehat, harapannya semua terpenuhi. Sebenarnya niatannya mau melaksanakan kegiatan ini secara tatap muka, cuman kemarin kami dapat rilis Satgas COVID nasional, maka Poso masih pada kategori level 3 dan spesifik teknis dari KPU RI, kami tetap diwajibkan harus patuh pada protokol kesehatan dan salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang dibatasi
dalam bentuk tatap muka dan lebih banyak dalam bentuk virtual atau sekarang kita laksanakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, tadi Pak Ketua dan juga Ibu Lita sudah menyampaikan gambaran umum mengenai apa sebenarnya PPID kategori khususnya di kategori khusus. Jadi pihak sekretariat dalam hal ini hanya akan menyampaikan bagaimana prosedur teknis yang harus dilakukan, standar SOP kami Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membutuhkan informasi atau dokumen dari KPU Kabupaten Poso. Izin saya ada screen sharing materi. Ya, baik. Bapak Ibu, tadi sudah secara regulasi saya tidak ulangi lagi karena tadi Ibu Lita juga sudah menyampaikan dasar-dasar hukum undang-undang maupun peraturan KPU yang mendasari pelaksanaan PPID di seluruh KPU Republik Indonesia termasuk KPU Kabupaten Poso. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mulai dari kelembagaan, struktur kelembagaan PPID yang ada di KPU Kabupaten Poso. Jadi di kami, di PPID ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pertama yang disebut dengan pembina. Jadi pembina itu adalah seluruh komisioner KPU Kabupaten Poso. Kemudian ada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini ex officio Sekretaris KPU Kabupaten Poso. Kemudian ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu melekat di subbagian teknis dan partisipasi masyarakat Sekretariat KPU Poso. Dalam hal ini yang menghandle langsung itu adalah moderator kita pada siang hari ini Bapak Ibu selaku Kasubag Teknis KPU Poso Pak Jumirin Saifuddin. Beliau adalah pejabat PPID. Nah, pejabat PPID itu dibantu oleh helpdesk. Jadi ada helpdesk yang membantu Pak Jumirin. Ada staf sekretariat yang membantu beliau di dalam mengelola dan juga melayani setiap pemohon ataupun permintaan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Poso. Kemudian ada juga LO, jadi ada LO di masing-masing subbagian di sekretariat. Jadi ada penghubung di masing-masing subbagian itu. Jadi ketika misalnya ada permohonan informasi atau dokumentasi, LO itu akan menghubungi di subbagian mana dokumen itu berada sesuai dengan jenis dokumen yang dimintakan atau dimohonkan oleh pemohon yang membutuhkan informasi. Nah, mekanismenya seperti itu Bapak Ibu. Secara umum tadi sudah disampaikan. Nah, secara teknis mungkin yang pertama saya sampaikan dulu klasifikasi informasi yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Poso. Yang pertama Bapak Ibu, ada yang disebut dengan informasi yang harus kami umumkan secara berkala. Jadi informasi jenis ini itu diumumkan secara teratur rutin paling kurang 6 bulan sekali dan bisa dalam waktu 1 tahun sekali. Nah, informasi yang masuk kategori secara berkala ini apa saja? Contoh misalnya kalau di kami ada namanya laporan rakit ya, laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menginginkan untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso secara institusi ataukah secara personil
komisioner dan juga pejabat ataupun staf sekretariat yang ada di KPU Poso itu bisa dilihat di latih ataupun sakit yang biasa diumumkan secara berkala. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, informasi yang diumumkan secara berkala. Kemudian yang kedua, ada kategori informasi ataupun dokumentasi yang kita umumkan secara serta-merta. Ini kategori yang kedua. Secara serta-merta ini adalah informasi yang apabila tidak disampaikan itu bisa mengganggu atau bisa mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, baik di lingkungan KPU pusat atau provinsi atau kabupaten kota. Yang mana ini kategori yang harus kami umumkan serta-merta? Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya dalam tahapan pemilu ataupun pemilihan kemarin, tahapannya kan sudah ditentukan. Nah, jadi dalam setiap tahapan itu ada juknis ataupun peraturan KPU yang harus diterbitkan. Nah, sedini mungkin secara serta-merta aturan-aturan itu harus segera kita publish, harus kami rilis ke masyarakat agar tidak menimbulkan penafsiran ataupun perspektif yang mungkin bisa bias seperti itu, sehingga masyarakat ataupun stakeholder KPU Kabupaten Poso langsung bisa menerima dan memahami regulasi itu ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan tahapan dalam proses tahapan yang sedang berjalan, sehingga diharapkan informasi ataupun dokumentasi yang diumumkan ini kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kategori atau klasifikasi informasi yang kedua Bapak Ibu. Jadi informasi yang harus diumumkan secara on the spot, pada saatnya harus diumumkan, khususnya kaitannya dengan tahapan yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang tersedia di kami adalah informasi yang memang setiap saat harus tersedia di PPID. Nah, ini dalam keseharian Bapak Ibu saya rasa sudah sering stakeholder kami Bapak Ibu semua, yang mana masuk kategori informasi yang harus disediakan setiap saat ini, misalnya profil dari lembaga KPU Kabupaten Poso sendiri. Jadi alamatnya di mana, nomor telepon apa yang bisa dihubungi, kemudian profil komisionernya, ketuanya siapa, divisi farmasinya siapa, biodatanya, dan begitu juga kesekretariatan. Kemudian yang juga tersedia setiap saat itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso. Nah, informasi yang tersedia setiap saat ini Bapak Ibu sekarang lebih dimudahkan. Tadi Ibu Lita sudah menyampaikan bahwa kami punya Facebook KPU, kami punya website KPU Poso, kami punya medsos KPU Kabupaten Poso, dan itu sesuai dengan kebijakan KPU RI sudah terintegrasi dengan atau terlink dengan seluruh sistem yang ada di KPU RI, sehingga ketika Bapak Ibu misalnya membutuhkan informasi-informasi yang seperti ini tersedia setiap saat tentang program, tentang personil, ataupun tentang keputusan-keputusan update terbaru, itu bisa Bapak Ibu buka di laman KPU, website ataupun Facebook KPU, dan juga bisa langsung di KPU RI punya. Nanti cari yang KPU Poso punya. Kemudian ini mungkin yang keempat Bapak Ibu, yang perlu penjelasan sedikit lebih. Tadi Ibu Lita juga sudah sampaikan secara umum. Ada kategori informasi yang dikecualikan. Apa saja yang harus dikecualikan di tingkat KPU RI? Yang pertama tentu ada memang informasi yang secara undang-undang berkategori rahasia, Bapak Ibu. Dan saya rasa ini umum ya. Kalau kita semua sudah bisa memahami apa-apa saja yang ini. Yang kedua, kalau di tingkat PPID Kabupaten Poso yang juga harus dikecualikan itu adalah informasi atau dokumentasi yang dikhawatirkan kalau langsung dibuka atau dibuka ke publik itu bisa mengganggu atau menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Contoh begini, pada saat dalam tahapan pemilu ada
tindak pidana pemilu yang terjadi ataupun tindak pidana pemilihan yang terjadi dan itu sedang berproses secara hukum di peranata peradilan. Ketika misalnya ada permintaan informasi terkait dengan itu, maka kami mohon maaf itu masih masuk kategori yang dikecualikan. Nanti pada saat misalnya sudah inkrah putusannya, sudah dan memang sudah harus dirilis itu akan dirilis dan kemudian kategorinya tidak lagi menjadi rahasia. Selama dia masih dalam proses yang dikhawatirkan bisa menghambat proses hukum itu sendiri, KPU Kabupaten Poso mengikuti petunjuk KPU ini, maka informasi yang terkait dengan itu masih masuk kategori yang dikecualikan. Informasi yang lain yang juga dikecualikan adalah yang terkait dengan informasi personal, rahasia seseorang, Bapak Ibu. Jadi misalnya riwayat kesehatan seseorang, medical record orang yang memang tidak bisa serta-merta begitu ketika ada yang minta langsung diberikan. Itu juga masuk kategori informasi yang dikecualikan. Atau informasi itu terkait dengan rahasia jabatan baik komisioner maupun pejabat struktural di sekretariat, itu juga masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Nah, seluruh informasi yang masuk kategori ini Bapak Ibu itu harus ada dasar keputusan KPU. Jadi kapan itu dikecualikan, kapan bisa dirilis, dipublish dalam bentuk keputusan KPU Poso. Secara lebih teknis kami sampaikan misalnya begini. Pada suatu ketika nanti ada teman-teman stakeholder yang butuh data, dokumen atau informasi yang dalam tanda petik mungkin masuk kategori berpotensi dikecualikan. Langkah teknis yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso atau PPID Kabupaten Poso, maka kami harus menyampaikan, menyurati KPU RI terkait dengan dokumen atau informasi yang dimintakan itu. Nah, nanti di KPU RI itu akan melakukan pleno dan memutuskan apakah dokumen itu kemudian tetap harus dikecualikan ataukah kemudian bisa dirilis, diserahkan kepada pemohon yang membutuhkan informasi itu. Jadi ada mekanismenya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya ada pemohon, apakah datang langsung ke kantor KPU Poso, PPID, ataukah melalui tadi elektronik PPID, maka informasi yang dimintakan itu akan kita klasifikasi kategorinya mana. Kalau bisa langsung diserahkan pada saat itu, maka Pak Jumiling melalui dengan dibantu oleh helpdesk-nya tadi dan PO itu bisa langsung memberikan. Kalau tidak, itu harus masuk ke tim pertimbangan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi pembinanya adalah komisioner, kemudian ada tim pertimbangan. Tim pertimbangan itu juga komisioner dan sekretaris selaku atasan PPID. Ketika sudah ada disposisi, maka Pak Jumirin bisa menyerahkan dan menyampaikan informasi itu. Kalau pada kategori yang lebih tinggi, maka mekanismenya seperti yang kami sampaikan tadi, kami harus menyampaikan secara resmi ke KPU Republik Indonesia, kemudian KPU Republik Indonesia akan melakukan pleno, kemudian membuat keputusan terkait dengan informasi-informasi yang dikecualikan tadi. Kemudian Bapak Ibu, SOP secara lebih teknis lagi yang ada di di kami, SOP-nya adalah standar operasional prosedurnya itu tadi, sebagian sudah disampaikan secara umum tadi oleh Ibu Dita. Jadi ada formulir-formulir di kami Bapak Ibu. Tadi kalau Ibu mau lebih Bapak Ibu mau lebih simpel, bisa melalui elektronik PPID. Jadi ada namanya formulir permohonan permintaan informasi. Nah, persyaratannya apa kalau Bapak Ibu mau mengajukan itu? Tadi sudah disampaikan, kalau dia perorangan, maka harus menyampaikan kepada kami ID card-nya atau KTP atau fotokopi KTP. Jadi datanya harus jelas. Siapa orang yang mau minta informasi ini. Kalau misalnya dia perorangan, berarti dia mengatasnamakan atau membawa dirinya selaku subjek hukum sendiri. Tetapi kalau dia kelembagaan, misalnya contoh teman-teman di sini ada yang dari dari partai. Itu tadi Ibu Ita sampaikan tadi, ada yang
apakah ketua atau sekretarisnya datang ke kami atau melalui PPID, tetap kami akan mintakan identitasnya. Jadi KTP, kalau lembaga, kami juga memintakan dokumen kelembagaannya dalam bentuk fotokopi ataupun kalau PPID berarti bisa scan kirim ke kami. Jadi kalau misalnya ID-nya adalah ketua dari partai A, meminta informasi jenis klasifikasi informasi ini, maka berarti yang kalau ketua berarti KTP ketuanya yang disampaikan ke kami. Kemudian ya. Mohon maaf Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf ada sedikit ada gangguan teknis sedikit. Nah, jadi SOP pelayanannya tadi kami sudah sampaikan, ada helpdesk di di PPID kami itu. Jadi Pak Jumirin selaku Kasubtekmas dibantu oleh helpdesk, ada teman-teman sekretariat di situ. Ketika ada permohonan harus melampirkan tadi ID dari yang bermohon. Kalau dia kelembagaan maka ID personal yang bersangkutan, kemudian juga dokumen kelembagaannya yang secara hukum sudah diakui. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi tadi sudah disinggung juga hak dan kewajiban pemohon informasi. Jadi informasi tapi juga punya kewajiban terhadap informasi itu. Kewajibannya apa tadi itu? Harus melalui prosedurnya, kemudian jelas identitasnya, tujuannya. Di formulir permohonan itu tujuan. Jadi informasi itu, dokumen itu mau digunakan untuk apa, sehingga kami memberikannya jelas. Diminta untuk mau dipublish misalnya di media, sehingga itu terregistrasi. Jadi harus ada terregistrasi di tingkat kami. Sudah mengajukan permohonan itu, kalau langsung ke sini berarti dia itu. Ada berapa kategori formulir nanti kita sampaikan, diisi sendiri atau dibantu oleh staf sekretariat kami. Kalau melalui elektronik telepon, maka nanti juga akan dibantu oleh teman sekretariat untuk mengisi lembar formulir itu. Setelah lembar formulirnya selesai diisi, identitasnya jelas, kemudian klasifikasi dan jenis informasi yang dimintakan juga clear, maka kami akan menerbitkan satu formulir lagi yang namanya formulir pemberitahuan tertulis terhadap dokumen yang dimintakan ini. Nah, kalau di dokumen pemberitahuan tertulis ini, kami akan mencantumkan berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk kemudian kami bisa menyerahkan informasi itu. Tadi saya sudah sampaikan kalau dia misalnya kategori pengecualian, kami harus ajukan dulu ke KPU Republik Indonesia, berarti butuh waktu. Kalau SOP-nya, kalau yang pengecualian tadi bisa 30 hari, Bapak Ibu. Jadi misalnya diajukan hari ini, kemudian pemberitahuan tertulisnya kami berikan 2 hari kemudian, 30 hari itu dihitung setelah Bapak Ibu menerima surat registrasi pemberitahuan tertulis yang kami berikan. Kalau dokumen ataupun informasi yang dibutuhkan itu yang memang sudah dikuasai dan ada di kami, maka itu bisa langsung diberikan. Tidak butuh waktu terlalu lama. Tetapi kalau misalnya tadi LO-nya masih baru mau koordinasikan dengan subbagian yang lain, ataukah dokumen yang Bapak Ibu butuhkan mungkin dokumen yang sekian tahun sebelumnya, kami membutuhkan waktu, maka dicantumkan di situ. Standarnya 10 hari dan bisa kami perpanjang lagi 7 hari, Bapak Ibu, setelah diberikan pemberitahuan tertulis. Kemudian Bapak Ibu, di mekanisme yang yang berikutnya adalah
Setelah tadi ada pemberitahuan tertulis, ada nomor registrasi, dan setiap Bapak Ibu mengajukan permintaan resmi ke kami melalui form ini, jangan lupa meminta nomor registrasinya, sehingga ketika misalnya nanti ada langkah selanjutnya ini tadi Bu Lita sudah sampaikan. Jadi ada mekanisme keberatan Bapak Ibu. Ini kami juga harus buka ke teman-teman semua. Keberatannya kapan, dalam kategori apa saja. Nah, itu ada formulirnya. Nanti di kategori itu keberatannya itu misalnya informasi yang saya minta sebenarnya ternyata misalnya PPID Poso memberikannya setengah A atau tidak utuh, tidak lengkap. Nah, sudah itu ada formulir pengajuan keberatannya. Ataukah terlalu lama dari SOP yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya dia ada pengecualian formulir dalam kategori dokumen pengecualian tentu 30 hari. Kalau yang tadi yang biasa-biasa saja SOP standarnya 10 hari bisa diperpanjang 7 hari. Nah, ketika kami menyampaikan dokumen itu, kami juga akan memberikan di form itu akan ada penjelasan hal-hal yang kendala teknis apa yang terjadi di internal kami ketika misalnya terjadi keterlambatan ataupun tidak maksimal seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, tadi saya sudah cerita tentang beberapa model ya, model form ini Bapak Ibu ada 7 model form yang saya sampaikan tadi itu yang terkait dengan permintaan ini model PPIDB, permohonan informasi publik. Kalau yang C ini itu di internal kami. Kemudian ini PPIDD ini adalah formulir pemberitahuan tertulis yang saya sampaikan tadi. Setelah formulir permohonan, kemudian kami balas dengan formulir pemberitahuan kepada pemohon informasi. Nah, kemudian ada form PPID. Kalau ada keberatan ini, form PPID model G. Jadi kalau ada PPID model F, ada formulirnya nanti itu tadi kaitannya dengan registrasi yang Bapak Ibu. Jadi nomor registrasinya berapa, kemudian siapa yang mengajukan permohonan itu, kemudian ada itu tadi mungkin ada hal-hal yang dianggap tidak prosedural ataupun ada hal-hal yang lain yang masuk kategori yang bisa diajukan keberatan. Bapak Ibu boleh mengajukan keberatan terhadap pelayanan kami itu dengan mengisi form yang diberikan. Mekanisme internal setelah ada pengajuan keberatan itu, maka itu harus dinaikkan ke atasan pejabat pengelola informasi, sekretaris dalam hal ini. Jadi apa kondisinya seperti itu, maka tanggung jawab sekretaris bisa meminta advis ataupun saran atau rapat dengan pembina tadi, komisioner, terkait dengan kondisi-kondisi misalnya jika ada keberatan. Tetapi kamu tentu saja berharap mudah-mudahan formulir ini jangan pernah digunakan, kira-kira seperti itu. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa insya Allah kami berusaha semaksimal yang kami bisa, tapi tentu saja manusia ada kekurangan Bapak Ibu. Setiap permohonan informasi yang dibutuhkan itu kami akan penuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada di internal kami. Ini tadi juga ada register keberatan. Yang terakhir tadi kalau sudah keberatan, kemudian nanti atasan PPID memberikan penjelasan terhadap keberatan itu, kemudian pemohon mungkin masih ada hal-hal yang dianggap maka tadi juga sudah disampaikan ada mekanisme untuk mengajukan ke komisi informasi. Jadi pemohon boleh mengajukan ke komisi informasi dengan alasan-alasan yang sesuai aturan, sesuai hukum. Ya kami berharap itu tadi tidak seperti itu juga. Tetapi kalau memang nanti suatu ketika ada yang seperti itu, secara standar prosedural di kami juga, ya kami akan menghadapi mengelola itu. Artinya kita akan ketemu di di sidang komisi informasi. Yang terakhir, kalau juga di informasi pun komisi informasi juga adjudikasinya tidak clear, maka berarti ke langkah terakhir, ke peradilan. Tapi kami berharap bahwa semua harapan permohonan Bapak Ibu nantinya itu bisa kami laksanakan dengan baik. Kemudian ini ada contoh-contoh formulir yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tadi PPIDB, kemudian ini formulir permohonan ya,
permohonan tadi ada nama, siapa namanya jelas. Nah, jangan lupa nomor registrasi tadi, nomor pendaftaran, nama, alamat, pekerjaannya apa, kontak person yang bisa dihubungi, kontak person lembaga dan lain sebagainya, kategori informasi yang dimintakan, kemudian tujuan, tadi saya sudah sampaikan, tujuan ketika informasi atau dokumen itu diminta, tujuannya untuk apa, ini harus diisi. Makanya tadi, kenapa identitas pemohon juga harus clear, karena kaitannya dengan yang tadi, jangan sampai misalnya, ada orang ternyata tidak jelas identitasnya, tujuan minta informasinya tidak jelas, kemudian mohon maaf, ya bisa saja dalam tanda petik di luar sana kemudian menjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, ini juga contoh model form PPIDD tadi Bapak Ibu, pemberitahuan tertulis seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah form permohonan ini, kami akan menyampaikan form tertulis kepada Ibu, pemberitaan tertulis, dokumen yang dimintakan itu berapa hari bisa kami layani. Ada juga dokumen yang mungkin siapa tahu dokumen yang dimintakan itu sebenarnya tidak ada di kami atau belum dikuasai oleh KPU Kabupaten Poso. Contoh misalnya mungkin ada orang berpikir data kematian penduduk ada di KPU Poso karena KPU Poso itu mengatur data pemilih. Nah, kalau terjadi kondisi itu, maka data misalnya terkait dengan berapa kematian dan lain sebagainya, apalagi yang terkait dengan personil, maka kami akan membantu pemohon informasi itu dengan formulir ini untuk kemudian kita kerjasamakan dengan lembaga yang memiliki ataupun menguasai dokumen itu. Contoh misalnya tetangga kami di sebelah, mitra kami Dukcapil misalnya, ya sudah kita akan bantu pemohon itu untuk kemudian mendapatkan dokumen ataupun informasi yang dibutuhkan. Ya, ini tentang waktu-waktu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ya dia dalam kondisi normal tadi 10 hari bisa diperpanjang 30 hari. Kalau ada keberatan dan lain sebagainya itu bisa 30 hari tadi terkait dengan misalnya informasi yang dikecualikan. Kalau yang ini yang tadi yang normal maksudnya kalau dokumennya sudah ada terkait dengan tahapan lebih mudah dokumennya memang sudah tersedia informasinya, maka waktu-waktunya kurang lebih seperti ini 3 hari, 2 hari. Bisa diperpanjang juga 1 kali sesuai dengan hari itu. Nah, ini juga Bapak Ibu, tadi saya sudah cerita bahwa PPID KPU Poso, PPID itu terintegrasi dengan KPU RI, kemudian juga terkait dengan informasi-informasi kelembagaan yang ada di kami, informasi kelembagaan dan kepemiluan. Ada beberapa contoh ini Bapak Ibu, di kami ini banyak sekali aplikasi-aplikasi. Kalau kelembagaan ini ada misalnya SIPP, penyelenggara pemilu, jadi data-data penyelenggara, kalau lagi tahapan ada ad hoc di situ, ada data komisioner, data sekretariat ad hoc dan lain-lain. Kalau menyangkut keuangan ataupun pengadaan barang jasa ada LPSE kami, KPU, kemudian ada JDIH KPU, kemudian juga ada DUMAS, pengaduan masyarakat KPU. Kalau yang terkait dengan elektronik, nah ini dia. Ada SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Ada SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, SILON, SIDAKAM, Kampanye, SILOG, Informasi Logistik, SITUNG, SIREKAP, dan portal ini, Informasi Pemilu KPU.go.id. Catatan untuk SIREKAP ini, Bapak Ibu mungkin untuk pemilu 2024 ini akan dimaksimalkan, sehingga teman-teman yang butuh informasi bisa mendapatkan informasi secara cepat, akurat, sesuai harapan dan kemudian ya ini yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Lita. Jadi di kami ya ada Facebook KPU Poso, ada Instagram, ada IG KPU Poso, dan setiap saat Bapak Ibu bisa buka, bisa browsing apa-apa yang dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga semaksimal mungkin juga kami sudah siapkan di situ, kecuali tadi masuk kategori-kategori yang belum bisa dirilis, belum masih masih kategori pengecualian. Pada saatnya kalau sudah ada keputusan KPU maka akan kami rilis di di medsos KPU. Ya ini juga sudah dijelaskan tadi. Saya rasa Bapak Ibu
Yang bisa kami sampaikan secara teknis standar operasional prosedur di kami terkait dengan PPID ini, kami rasa cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin masih ingin dielaborasi lebih jauh oleh teman-teman sekalian, kita bisa sharing, kita bisa diskusi terkait dengan mungkin hal-hal yang masih kurang jelas dan lain sebagainya. Demikian pemaparan dari kami selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Poso. Mohon maaf sebagai manusia biasa Bapak Ibu kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Jumeri, silakan. Pada sesi pertama kita membutuhkan 4 orang yang ingin mau bertanya. Peserta kami persilakan. Volume keluar. Bapak Ibu peserta, apa bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh, Ibu Helmi. Baiklah, yang menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bisa dari bawah Poso. Mau putus-putus ini? Langsung saja, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan KPU Kabupaten Poso, Kepala Sekretariat, jajaran Sekretariat, dan stakeholder yang diundang pada rapat koordinasi hari ini. Saya sangat memberi apresiasi teman-teman karena teman-teman juga sudah memberikan sosialisasi ke kita secara menyeluruh terkait dengan PPID ini. Ada beberapa hal, ada satu saja hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan teman-teman. Saat ini kan kita teman-teman sedang melakukan yang namanya pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, sebagai Bawaslu, kami diwajibkan dan memang secara aturan itu melakukan pengawasan terhadap data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso. Nah, pertanyaan saya adalah beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat melakukan rapat koordinasi dan kami juga sudah sempat melakukan menyurat terkait dengan data pemilih berkelanjutan, data bersih pemilih berkelanjutan, karena dari data ini sebenarnya akan membantu kami Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Poso itu dapat terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan. Nah, tetapi kemudian mungkin saya juga tahu bahwa teman-teman ada SK terkait dengan hal itu. Nah, karena saat ini teman-teman berbicara tentang keterbukaan informasi publik, yang di dalamnya saya melihat ada sidali yang mendukung informasi kepemiluan di PPID. Maka pertanyaan saya, dapatkah kami mendapatkan informasi terkait dengan data pemilih berkelanjutan secara bersih yang ada di KPU Kabupaten Poso dengan bermohon melalui PPID? Jika kami kemarin bermohon langsung secara kelembagaan, tetapi kemudian kami juga sudah mendapat balasan dari teman-teman, tetapi kami akan masuk melalui jalur PPID.
sehingga ini bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Nah, itu pertanyaan dari kami. Saya berharap saya mendapat jawaban di sini karena data pemilih berkelanjutan ini itu sangat sangat penting buat kita, apalagi dalam menghadapi nantinya pemilihan serentak tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Elmi dari Bawaslu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanyakan yang lain. Kami persilakan. Dari partai politik atau dari session? Mana dari partai politik atau dari instansi terkait untuk memberikan pertanyaan, kami persilakan. Halo Bapak Ibu, apa bisa mendengar suara kami? Masih ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau dijawab dulu? Mungkin ada materi yang menyampaikan jawaban. Kami persilakan. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Helmi atas tanggapannya. Mungkin Ibu Helmi tidak bertanya secara langsung, lebih bagaimana kalau menggunakan mekanisme PPD, karena persoalan DPB kemarin yang Bawaslu beberapa kali menyurat dan dibalas oleh KPU Kabupaten Poso. Sebenarnya ini sama juga berlaku bagi teman-teman dari partai politik itu yang secara berkala setiap bulan setelah pleno DPB itu kami men-share data pemilih berkelanjutan. Karena itu sifatnya data pemilih berkelanjutan, maka yang dibagikan adalah progres perubahan DPD yang yang sudah diplenokan. Nah, apakah Bawaslu bisa mengikuti mekanisme DPD untuk sesuai dengan informasi keinginan untuk mendapatkan informasi publik itu silakan Bu, kami juga dengan senang hati karena itu terekam dengan baik di sistem PPID kami. Kemarin yang sudah menggunakan mekanisme PPID ini adalah Dinas PND Kabupaten Poso. Itu terkait data dengan permintaan data pemilih sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades ya. Nah, di sini juga ada Pak Wisnu, nanti bisa beliau menambahkan, atau Pak Budi terkait dengan apakah tadi Bawaslu Kabupaten Poso bisa mengikuti mekanisme PPID untuk beberapa informasi yang ingin diakses, walaupun sebelumnya itu sudah diberikan kepada Bawaslu, karena di mekanisme PPID itu lebih detail lagi permintaannya seperti itu. Ya. Pak Wisnu, apakah Pak Wisnu monitor? Sepertinya beliau tidak di ruang. Nah, tapi intinya Bu, silahkan saja kalau mau menggunakan mekanisme PPID itu tentu sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan oleh Pak Sek tadi. Karena ini mekanisme PPID ini sebenarnya sangat membantu KPU Kabupaten Poso dalam soal membagikan atau menyebarluaskan informasi, dan itu terekam atau terdokumentasikan dengan baik di KPU Kabupaten Poso siapa saja yang sudah mengakses informasi publik. Dan karena memang ini digalakan oleh KPU RI, sebab di tahun 2020 dan 2021 KPU itu masuk, KPU RI itu masuk di 6 atau 8 besar
yang lembaga yang memiliki pelayanan informasi publik terbaik. Jadi makanya kemudian diupayakan atau dihimbau seluruh KPU se-Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Poso, itu bisa juga meningkatkan layanan PPID-nya. Karena itu upaya pertama yang kami lakukan setelah penyebaran struktur PPID di internal kemarin, itu kemudian melakukan kegiatan sosialisasi ini agar stakeholder terkait yang banyak berinteraksi dengan KPU itu bisa menggunakan mekanisme ini untuk permintaan informasi-informasi publik yang tentunya bisa diakses seperti itu. Itu tanggapan dari saya. Mungkin ada tambahan, Pak Budi? Cukup ya. Itu. Silakan, ada lagi yang lain, saya kembalikan pada Pak Jomir. Terima kasih yang bisa disampaikan oleh Ibu. Selanjutnya kita ingin bertanya kepada rekan-rekan partai politik dan instansi terkait, apa masih ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Pak Wahid, bagaimana Pak Wahid? Halo teman-teman, Pak masih bisa mendengar suara saya? Kalau sudah tidak ada, kita bisa mau tutup. Kalau sudah tidak ada, saya sudah mau tutup ini kegiatan ini. Berarti sudah memahami semua ya mekanisme dan prosedur yang kita sampaikan. Izin saya menambahkan lagi terkait dengan PPID KPU Kabupaten Poso ini. Sebenarnya kami sangat senang sekali Bapak Ibu peserta itu bisa ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, karena begini, ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU ketika urusan permohonan informasi publik, karena banyak informasi misalnya yang dihubungi itu misalnya pasek atau komisioner atau staf gitu. Kita minta data ini dong, tapi itu tidak terekam dengan baik dalam pencatatan administrasi. Sehingga dengan mekanisme PPID ini diharapkan semuanya itu terdokumentasi secara administrasi dengan baik. Jadi informasi publik yang keluar dari KPU Kabupaten Poso itu satu pintu. Dan untuk saat ini di struktur yang ada itu penanggung jawabnya adalah Pasek, dan ketua pelaksana PPID-nya itu Pak Kasubag Tekmas, Pak Jumirin, sehingga berhubungan dengan paling banyak itu nanti dengan Pak Jumirin. Pak Jumirin yang kemudian akan mengarahkan prosedur-prosedur sesuai SOP yang selanjutnya nanti akan diarahkan apakah bisa mengisi formulir secara offline dan online. Tentunya itu akan dipermudah prosesnya. Dan ketika itu ada surat, KPU Kabupaten Poso itu akan pleno dulu untuk merespon surat itu. Setelah itu, apabila dimungkinkan untuk menyampaikan datanya atau informasinya, data yang telah disiapkan yang akan dikirim ke pemohon informasi publik itu akan diplenokan lagi apakah itu layak atau sudah sesuai dengan permintaan atau permohonan, baru itu kemudian dikeluarkan. Kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya terlihat seperti rumit, tapi tidak demikian pada prakteknya. Sebab kemarin sudah satu lembaga itu berproses, kendalanya hanya di persoalan identitas siapa yang mau dipakai ketika melakukan permohonan informasi publik ke KPU. Nah, ini saya berharap tadi Pak Wahid menyampaikan pengalamannya, karena beliau kemarin sempat minta data
DPB juga ya, sama itu DPB. Padahal DPB itu sudah dibagikan ketika selesai pleno. Begitu pleno selesai, penetapan selesai, kemudian diumumkan dokumen BA itu dengan lampirannya dibagikan ke partai politik. Tapi kemudian selang beberapa minggu ya Pak Jumirin ya, setelah itu PKS datang meminta dokumen yang pernah dibagikan. Nah, ketika kami meminta dilaksanakan sesuai mekanisme PPID karena sebelumnya sudah pernah dibagikan, kemudian Pak Ketua PKS bilang, oh kalau begitu kami cari dulu dokumennya, seperti itu. Jadi kemudian tidak jadi PKS melewati jalur mekanisme PPID, seperti itu. Nah ini menjadi pengalaman penting karena ini penting juga soal pengarsipan, pendokumentasian. Jadi kami punya catatan-catatan resmi secara administratif siapa semua yang sudah pernah meminta informasi publik ke KPU, dan KPU juga bisa membuktikan bahwa oh ini semua yang pernah sudah meminta ke KPU. Jadi kami punya registrasi yang lebih rapi dan lebih baik. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada tanggapan atau sanggahan lagi, karena ini memang sifatnya sosialisasi dan kita berharap tidak melampaui waktu makan siang, karena memang KPU tidak menyediakan makan siang, jadi mungkin bisa langsung closing statement. Ada Pak Ketua, ada Pak Cek, gitu. Silakan Pak Jumirin. Baiklah, terima kasih yang disampaikan oleh kita. Saya ingin menyampaikan kembali. Mungkin ada dari PMD di sini yang mewakili dinas PMD. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan permohonan dari dinas PMD bahwa data yang diminta itu akan disiapkan. Kalau bisa segera hubungi kami di kantor untuk mengambil data yang dimaksud. Terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu dari dinas PMD, kami tunggu di kantor. Untuk selanjutnya mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada, kami akan tutup kegiatan ini. Bapak Ibu masih ada? Cukup. Baiklah, kita akan tutup acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa setiap pemohon yang akan membutuhkan informasi dan dokumentasi melalui KPU Kabupaten Poso harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian yang saya bisa sampaikan, dan kita kembalikan hari ini oleh Ketua KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita juga sampai di akhir acara ya, dan tentu harapan kita dengan acara sosialisasi, karena ini sifatnya sosialisasi, ada respon dari 1-2 terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kami dari KPU. Kami merasa berterima kasih banyak, dan itu akan menjadi bagian terpenting yang apakah itu koreksi atau masukan akan menjadi bagian terpenting bagi kami untuk memaksimalkan proses pelayanan informasi melalui mekanisme PPID ini. Selanjutnya tentu karena ini ada perubahan pola terkait permintaan informasi, kami juga berharap kepada semua stakeholder
terutama kepolisian dan TNI. Biasanya kalau ada tahapan akan ada LO ya, ditugaskan di KPU Poso. Sekalipun ada LO, mekanisme PPD tetap juga akan kami melakukan proses perbaikan untuk memaksimalkan upaya-upaya transparansi dan kearsipan baik di internal kami di KPU maupun di internal masing-masing stakeholder itu akan semakin lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan sosialisasi yang dilakukan secara sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara sosialisasi tentang mekanisme PPD di lingkungan internal KPU Kabupaten Poso bersama dengan stakeholder, dengan ini saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mas. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Semua. Ya. Izin saya keluar ini. Ya, terima kasih Bu